Nah ini, di sini tuh ada lebah besar. Lebarnya sepanjang pintu, tingginya itu sampai 3 meter. Diambil, dipotong, terus yang keluar itu bukan madu. Apa itu, Pak? Darah. Kami berada di lereng Gunung Ulirang dan di sebuah lembah atau jurang yang dimana hidup suami istri Pak Soleh dan Bu Simpen, ya. Yeah. Dan saat ini Pak Soleh ingin menunjukkan ke kami sebuah lokasi yang ada di hutan sana yang katanya ada pohon sakti, pohon misterius, pohon ajaib yang beberapa kali ditebang itu bisa berdiri lagi. Leres Pak Soleh? Yeah. Monggo Pak Soleh, kita ngikutin jenengan dari belakang. Jadi Pak Soleh ini, beliau sudah tinggal di hutan ini sudah 20 tahun ya Pak Soleh? Iya, 20 tahun. 20 tahun yang dimana banyak cerita yang kita gali dari video kemarin ya, kita tayang. Beliau membabat alas ini banyak sekali mengalami kejadian mistis ya, kejadian yang sangat membuat bulu kuduk merinding yang sudah kita tayangkan. Dan di lokasi ini, lokasi tersembunyi ini ada sebuah pohon sakti kata Pak Soleh, ditebang hidup lagi, bahkan pernah mengeluarkan darah. Nah ini pohon apa? Jadi hari ini kita diantar Pak Soleh melewati ini ladang jenengan ya Pak ya? Iya. Ladang jagung, dan ini siap direbus ini jagungnya ini. Nah, ini setiap baru hujan Pak Soleh di sini. Niki mumpun enten nek sekitar sak minggu terang niki. Sudah 1 minggu nggak hujan ya? Iya, betul hujan kan. Di sebelah kiri itu sungai ya, sungai. Namanya sungai apa Pak Soleh? Sungai Pasti ada namanya Pak. Gembolo. 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 Asli jenenge Gembolo. Asli Gembolo, bukan geni ya? Gembolo geni ya? Mboten. Bukan Kayak ya. Gembolo. Hidup di hutan loh teman-teman, 20 tahun. Atau lor atau kidul ya, jauh dari mana-mana. Ini termasuk orang pemberani ya. Hanya ditemani pengawal pribadi, guguk. Nah ini mau dibuat apa Pak? Nah ini cangkruan. Buat gubuk? Iya, cangkruan. Cangkruan, mantau ya, gardu mantau gitu ya? Iya, temanku. Oh, Niku sampeyan kengingaken. dalam? Sampeyan kengingaken. Iya, ini sangat unik sekali. Ini gardu pandang ya, gardu pantau. Nah, sambil membawa senapan mungkin di sana nanti. Kalau ada yang mau nyuri jagung, tur. Nah, ini sudah masuki hutan bambu, Pak Soleh. Iya, hutan bambu ya. Hutan bambu. Yang kita ini sangat penasaran sekali ya. Kok ada nyeleneh gitu pohon ini kan seperti di luar nalar dan tidak masuk di akal. Pohon dipotong, ditebang itu bisa berdiri lagi. Bambunya perhutani ya Pak Soleh ya? Hutan. Perhutani. Lintah di sini banyak Pak Soleh, lintah, pacet. Oh, jarang ada tapi nggak kayak nggak kayak di daerah Pacet. Oh ada tapi nggak segitu banyak. Nggak segitu banyak ada tapi nggak banyak. Iya. Tuh sungainya jernih sekali. Jadi kalau mandi di sini? Kalau saya mandi itu biasa air hangat. Air hangat? Iya. Pakai water heater? Iya. Oh, malah air hangat rebus gitu ya Pak Soleh? Iya, ngerebus air. Rebus air. Ya, beginilah. Jarang orang yang berani ke sini Pak Soleh. Waduh, jarang. Jarang ya. Kalau nggak orang. Nah ini Ya, jalannya ini saja sudah tutup kenyataan. bambu. Mungkin kena angin ya. Nggak angin. Ini bisa nggak kira-kira kita? Bisa ya? Bisa. Bisa lah. Kalau Pak Soleh bisa, kita harus bisa. Bisa. Pak Narko bisa. Bisa ya? Nah, beginilah. Hati Pak Soleh. Kita nggak pakai sandal loh Pak. Aman dah. Biasanya nggak pakai sandal. Biasanya Nggak pakai sudah sandal. kebiasaan loh Lur. Pak Soleh ini nggak pakai sandal. Berarti Pak Soleh ini orang sakti ya. Duri aja mimpes ya kena kakinya Pak Soleh ini kayaknya. Hati Pak. Nah, lihat ini ya Pak. Bisa. Bisa. Oh ini. Sorry kok ketinggalan. Nggak apa-apa. Nggak. Nah, ini kan Lur, sorone gini. Aduh.
Pak, sungai ini langsung dari dari Gunung Ulirang, Pak. Iya, memang Gunung Ulirang, ya. dari Gunung Ulirang. Dari kalau itu dari Pringgontani. Pringgontani. Iya. Dari Pringgontani. Ular, Pak, ada nggak ular kira-kira sini, Pak? Ya, tapi Ular piton gitu ada? enggak ada. Kita tidak menemukan, tidak menjumpai monyet ya di sini ya. Monyet itu Mungkin sore, Pak, sore hari. takut enggak? Takut itu loh. Takut apa? Anjing. Anjing. Oh, kalau ada suara anjing nggak berani. Enggak berani. Nah, ini Mana, Pak? kayunya. Ini diambil dari sini. Nah, Oh, ada guanya. enggak ada. Cuman ya, Ini airnya diminum langsung bisa, Pak Soleh? Coba saya mendekat ke sungainya. kalau airnya langsung diminum ya bisa. Soalnya ini kan air sumber. Pak Soleh, bagaimana? Riku, jam Riku. Oke. Kita, aduh. Loh, Pak, ini dam, Pak. Ini dam. Nggih, kan. Oh, jadi di sini ada dam. Nggih, niki teng mojo terus mriki teng urung-urung. Urung-urung. Lah ngalire toyan ini lho, Dibagi ya. dibagi Ini kan sudah sampai di sungai apa tadi namanya? Sungai Gembolo. Gembolo. Iya. Sungai Gembolo yang saya pernah dengar deh kayaknya Sungai Gembolo itu ada cerita pewayangan Sungai Gembolo. Iya, terus Nggih, leres. ada cerita apa, Pak? Jangan barangkali bisa disampaikan ke kita yang belum paham ini, Pak. Sungai Gembolo itu ya. Jadi ceritanya itu banyak, ya ada yang biasa, juga ada yang misterius. Jadi ya di sini itu kalau bisa dikatakan hutan bambu. Tapi di sini itu agak bagaimana ya? Kelihatan hutan bambu, tapi ini kalau dilihat dari kasat mata memang hutan bambu. Iya. Tapi kalau dilihat dari mata batin, istilah mata batin itu ya jarang orang, tidak semua memiliki, tidak. Itu dilihat dari mata batin itu ini perkampungan. Bahkan jalannya itu juga ada jalan aspalan ya, seperti jalan-jalan biasa. Jadi Tapi sebuah kalau- perkampungan yang jalannya itu sudah jalan modern, ngoten ya? Iya, modern Aspal sekali. gitu. Ya, aspal. Padahal memang hutan ya, bambu, Pak. Ya? ada pasar, ada apa itu yang menghuni ya banyak di sini tuh. Di belakang jenengan itu. Iya, Oh ya, di arah sini lah hutan iya ini. pokok daerah sini itu. Terus kalau ingin tahu, kalau ingin melihat itu ya harus seperti pepatah orang kuno ya, harus pakai suku, pakai sesaji begitu. Itu baru bisa ketemu, bisa kelihatan. Tapi kalau enggak, ya kelihatan biasa-biasa saja, ya hutan seperti ini. Tapi kalau dilihat dari seperti itu tadi, itu Nampak. kelihatan penampakan kelihatan, jalannya kelihatan, terus kampung-kampungnya kelihatan, pasar juga kelihatan, penghuninya ya seperti penghuni orang-orang biasa ya, seperti saya, seperti semua, Seperti manusia biasa iya, gitu. seperti manusia biasa itu ini. Jadi kampung yang ya seperti layaknya perkampungan orang-orang lumrahnya gitu, Pak. Iya, Padahal itu kampungnya siluman. siluman. Jadi di sini tuh memangnya begitu. Jadi kalau orang awam, ya orang kampung lah misalnya, itu jarang yang berani masuk di sini, itu jarang sekali. Jarang, Jadi, Pak ya. Jarang berani. sekali yang bisa masuk, berani masuk di sini. Kan dengar cerita-cerita orang, oh di sana itu begini, dulu ada
ada pernah kejadian begini, ya itu orang nggak berani, ya masalahnya itu. Berarti mungkin ya warga sekitar sini tuh pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini sehingga cerita itu tok tular, gitu ya. Iya. Banyak yang mendengar bahwa di sini memang angker sehingga warga di sini tuh kesini tuh malu apa takut ya? Kalau Takut ya Pak ya? takut, iya. Jadi kalau nggak sangat ada yang dibutuhkan ya nggak mungkin ke sini. Dan Kalau- orang-orang tertentu yang berani ke sini. Begitu. Tapi warga atau penduduk gaib yang ada di sini pernah nggak mengganggu kehidupan jenengan selama tinggal di hutan ini Pak? Kalau mengganggu sih enggak. Bahkan ada orang bilang orang seperti itu bisa dimintai tolong. Seperti apa itu Pak? Diminta Nah, tolong seperti misalnya disuruh misalnya ada nanam apa biar gak diganggu gitu, bisa minta tolong. Tapi biasanya itu ya, apa? Iya. kalau minta tolong orang seperti itu, biasanya itu ada imbalannya. Ada imbalannya. Iya. Setelah Apa itu? ditolong, dia minta imbalan. Imbalan macam-macam. Kalau saya minta tolong, kadang-kadang saya punya kambing. Kadang-kadang kambing itu bisa diminta imbalan. Oh, nggak ada yang gratis ya Pak ya? Nggak ada. Ketika kita minta tolong ke bangsa seperti itu mereka juga mengharap imbalan dari kita. Imbalan Upah. dari kita. Ya memang ditolong. Misalnya saya punya tanaman apa gitu, memang nggak ada yang ganggu. Tapi ya ada imbalannya itu. Tapi imbalannya itu apa Pak kira-kira Pak? Ya macam-macam gitu tadi. Kadang-kadang imbalan bisa minta anak kita itu loh. Oh, tumbal. Iya, tumbal. Oh. Seperti itu. Jadi Jadi- tumbal Pak ya? Tumbal nyawa gitu ya? Iya, ya kadang-kadang kambing seketika mati gitu. Kan itu kan bangsa kan lain ya. Jadi kalau ambil dari saya itu kan mati. Tapi selama ini jenengan kan nggak pernah tuh Pak minta tolong mereka. nggak. Saya memang nggak minta imbalan. Saya mau dibantu, tapi saya nggak bisa ngasih imbalan. Dengan kesepakatan seperti itu. Ya, jadi saya dibantu mau, tapi kalau istilahnya mau sampean yang bantu, jadi bukan mau saya. Jadi sampai Sukarela gitu ya. Nah, sukarela, Monggo kalau ya. mau sukarela bantu saya, Nah. tapi saya nggak akan memberi imbalan ke kesepakatannya seperti itu. Iya, kalau nggak gitu ya mesti minta imbalan itu pasti. Iya. Jadi ternyata ini mungkin di sekitar sini ada mata yang melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Iya, ya bisanya itu tadi bisa melihat bisa, cuma ya itu tadi sesaji, suku itu bisa. Itu memang sudah pernah saya alami. Bahkan saya alami ya, saya bicara sendiri dikatakan gai-gai gitu ya. Jadi cari orang lain yang menemani saya, oh berarti betulan gitu. Jadi nggak gai-gai lah istilahnya. Oke, iya. Jadi setelah ini next kita menuju ke sebuah lokasi keramat, pohon keramat yang ada di hutan ini juga. Iya. Ini sudah selesai ya istirahatnya Pak? Kalau sudah selesai kita lanjut lagi, biar ini mendung misalnya, benar lagi hujan. Oh iya. Nah, kita menuju ke pohon yang katanya Pak Soleh tadi beberapa kali ditebang berdiri lagi. Oke. Kita next menuju ke lokasinya teman-teman. Jelas itu tadi guys. Pohon ini sangat di luar nalar, ya seperti kalau bisa dibilang tidak masuk akal. Pohon kalau ditebang itu pasti roboh dan mati, ini malah berdiri dan hidup lagi. Apa yang menurut misteri yang ada di sana ya teman-teman? Oh, tapi Pak, bikin. Jangan biasa Pak ya keluar masuk sendiri ya. Ya. Sudah terbiasa ya. Udah di sini berapa
berapa puluh tahun loh. Kalau enggak lah, Nggak pakai sendal. nah istilahnya agak kenal lah sudah Iya. sama begitu-begitu. Jadi sudah seperti family ya mereka-mereka yang penghuni di sini ya Pak ya. Ya keluar masuk kadang-kadang ya Keluar kelihatan. Dan Ya sedikit lagi udah nyampe. udah nyampe. Ya sedikit lagi udah Kita nyampe. sudah nyampe di lokasinya. Nah, Aura mistisnya kuat sekali ya di sini ya. Rasa sangat kuat sekali. Merinding ini juga. hawanya di sini ya kak, agak begitu ya. Memang seperti itu Pak ya. Sampai kan terasa kan, Iya. Kuat sekali. hawanya agak peka. Mana Pak? Nah ini, Oh ini. ini, Oh ini pohonnya teman-teman. iya, ya ini pohonnya. Jadi ini pohon yang menurut Pak Soleh ini benar Pak ya, pernah beberapa kali dipotong itu Pak. Benar, betul sekali. Dipotong Iya. siang, terus pagi itu udah berdiri lagi. Esoknya. Iya, esoknya itu Esoknya. udah berdiri lagi. Ya ini pohonnya. Tapi nggak ada bekas cacat atau Nggak apa gitu Pak. ada, nggak ada. Tapi kalau Agak maju dikit Pak, agak maju dikit sana Pak. Kita ingin melihat ini ada seperti batu yang menopang akar-akarnya gitu ya. Pohon kepo. iya, Berarti kalau pohon kepo kan nggak bisa buat perabot Pak ya. Mungkin tujuan orang yang memotong ini mungkinkah ada lebahnya di atas tawonnya gitu. kalau ceritanya di sini tuh ada lebah besar. Dulu tuh Lebah. lebah besar. Kalau dibilang itu lebah gong. Tawon gong. Iya, tawon gong itu besar sampai sepanjang pintu. Lebarnya itu. Lebarnya sepanjang pintu, tingginya itu sampai 3 meter dulu. Terus di sini tuh ada yang mau ambil ya, yang mau ambil itu tadi diambil, dipotong, terus yang keluar itu bukan madu, Apa itu Pak? darah. Keluar darah. Darah, yang keluar itu darah. Jadi bukan keluar madu dipotong itu, tapi keluar darah. Jadi sarang lebah itu ketika diunduh lah kalau Iya, orang itu iya, ya diunduh, diperas itu bukan madu yang keluar, Bukan madu, tapi darah. darah. Di pohon ini juga Pak ya. Ya pohon ini, memang pohon ini. Masya Allah. Jadi mungkin ya yang Iya. memotong itu Pak mau mengambil itu Iya. lebah, Ini lebah. sehingga memang ini sangat kuat sekali ya mistisnya. Kalau sepengetahuan jenengan, cerita apa lagi yang pernah jenengan ketahui dari tempat ini Pak? Kalau itu tadi belum dipotong, belum Oh dipotong, belum dipotong. belum dipotong, cuma dipanjat, terus dipotong itu maksudnya dipotong Tawonnya. ya rumahnya itu yang dipotong. Diiris. Iya, diiris. Hmm. Jadi bukan keluar madu, biasanya diiris kan keluar madu, tapi keluar darah gitu. Kalau yang akar memang itu Pak? Terus ya, akar memang itu bukan orang lain yang ngalami itu. Saya Akar memang. Iya, akar memang di sini itu saya kan pernah maunya pulang tapi nggak bisa. Ya, itu tadi maunya pulang nggak bisa, jalan ya tetap di sini, jalan Muter-muter. tetap di sini, muter tetap di sini, nggak bisa jalan lain tuh nggak bisa. Jadi mengelilingi pohon ini jenengan. Iya, ngelilingi pohon ini terus, ngelilingi pohon ini. Tapi lama-lama kan berpikir, saya duduk, terus pakai rokokan ya, pakai rokokan. Itu lama sampai habis 2 batang rokok itu, sampai habis 2 batang. Nah itu, secara tidak sengaja, kayak terbuka. Jalannya kayak terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya jalannya Akhirnya bisa pulang iya bisa pulang. dengan berhenti
merokok tadi. Iya. Sambil berdoa tentunya Pak ya. Sambil berdoa. Itu. Jadi akar mimang ya. Nah, Pohon ini juga diselimuti akar mimang. Ngoten nggih. itu kalau baru-baru ini ya sekitar 20 tahun lah. Kalau lama ceritayaan riwayat yang lama, pohon ini pernah dipotong sore, pagi berdiri lagi. Itu sering Dan sampai sekarang ini ya Pak ya. Iya. Dan berdiri sampai sekarang ini. Iya, berdiri sampai sekarang ini. Sebuah keunikan juga keanehan yang di luar nalar. Kalau menurut versi jenengan atau versi orang lain yang tahu keangkeran pohon ini, sebenarnya ada sesuatu gaib apa di pohon ini gitu? Kalau gaib itu memang bisa dikatakan gaib. Kalau nggak gaib, ya mungkin nggak ada orang liwat terus nggak bisa pulang, itu kan nggak ada. Ya mungkin di sini kalau orang dulu itu dibilang orang pertapa. Ada orang bertapa. Ada orang bertapa Di dalam pohon ini. Iya, ya di sini tuh. Di Ya. itu. Nah, Di sela-sela batu dan akar itu Pak. iya. Ya mungkin waktu itu kan ya entah orang itu apa, entah orang itu minta apa, kan kita nggak tahu. Ya mungkin begitulah, pohon itu dipotong bisa berdiri lagi. Ya. Mungkin bisa kita simpulkan pelaku dari pemotongan pohon itu ketika tahu tempat ini keramat, beliau itu mungkin sebenarnya di sini tidak diijabahi atau mendapat bisikan aneh sehingga memotong pohon ini, ngoten nggih, mungkin. Kemungkinan bisa yang begitu. ternyata pohon ini dijaga sosok pertapa. Dijaga. Jadi pernah nggak melihat sosok yang bertapa di pohon ini Pak? Kalau saya lihat enggak, tapi kalau kebingungan di sini memang Muncul. ya kebingungan itu, ya itu tadi. Sosoknya seperti apa itu Pak? Ya kadang-kadang ya gitu tadi Mas. Wujud orang laki-laki kah, perempuan kah, tua? Orangnya laki-laki. Laki-laki. Orangnya laki-laki, berjenggot. Jenggot Pak. Berjenggot. Terus rambutnya itu putih. Bajunya Pak? Rambutnya putih, ya. Pakai jubah atau apa gitu? Nggak pakai jubah, hati rambutnya panjang, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, itu rambutnya putih. Terus orang itu kayak menetap di sini, ya mungkin sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang Pak, Mungkin ya? sampai Dan sekarang. mungkin di hadapan jenengan tuh ada orangnya ya, tapi kita Ya nggak bisa mungkin lihat bisa, tapi kalau dilihat dari kasat mata ya nggak bisa. gaibnya ya Pak ya. Iya, Kalau gaibnya misalnya itu ada. sukuh gitu ya, baru Jadi, muncul, ngoten nggih. kemungkinan ada orang seperti saya di sini, ya tahu. Tahu kedatangan Iya. kita. Tahu. Kita yang nggak tahu keberadaan Iya. mereka, kan ngoten nggih. Jadi Iya. kalau saya ingin tahu ya ada syaratnya itu tadi. Nggak begitu langsung tahu, nggak bisa. Nggih. Jadi Nggak itu kan ujuk-ujuk menampakkan di diri. alam lain. Barangkali pernah berkenalan begitu Pak, siapa namanya gitu, nggak pernah? Nggak pernah nggih. Tapi rasa-rasanya ingin kenalan, itu ingin. Jenengan? Tapi belum ada waktunya. Kan ingin kalau mau berkenalan, mau tatap muka atau berbicara, ya mungkin kita ini puasa dulu, kan begitu. Iya. Nggak ujuk-ujuk langsung bisa Iya. ketemu, nggak bisa. Karena ada tingkatan seperti itu ya. Kalau situ memang sewaktu-waktu bisa melihat saya. Kalau saya yang entah orang itu orang apa, kita yang nggak tahu ya, orang yang bertapa di sini tuh, entah orang seperti kayak saya. Bisa jadi orang sakti yang memang tidak bisa kelihatan. Iya. Bisa jadi ya Pak ya. Bisa jadi begitu. Iya. Oke lah Pak, kita nggak usah berlama-lama di sini karena ini sudah merinding juga, dan di atas sana langit juga sudah mulai mendung. Yuk kita balik pulang. Jadi inilah yang dimaksud dengan pohon yang menurut ya sudah viral tentunya Pak Saleh ya. Iya. Pohon ini pernah dipotong dan bisa berdiri lagi. Hutannya apa namanya hutannya Pak?
Hutan, nah, kalau kali ini ya kali Gembolo, ya. Kali Mungkin Gembolo. bisa dibilang hutan Gembolo. Hutan Gembolo ya. Iya. Jadi kita sudah diantar Mas Soleh untuk mereview langsung ya. Nah, di sinilah keangkeran dari alas Gembolo, teman-teman. Iya, alas Gembolo. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Mas Soleh, terima kasih sudah meluangkan waktu mengantar kami untuk eksplor tempat yang sangat membuat bulu kuduk merinding ini. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.